Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal. Perkenalkan, nama saya Devi Febrinasari dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurhidayah dari absen 6. Perkenalkan, saya Ervina Dwi Rahayu Putri dari absen 7. Perkenalkan, saya Erika Putri Pratiwi dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Octavian, absen 15. Teman-teman, jangan lupa di tengah-tengah penjelasan materi kami nanti akan dibagikan link absensi. Selamat menonton. Nah, materi kita yang pertama yaitu tentang persepsi interpersonal. Sebelum memasuki materi ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari persepsi itu sendiri. Persepsi ialah pengalaman fenomenologis tentang objek, yakni bagaimana objek atau situasi itu tampak pada perilaku persepsi. Di sini ada dua jenis persepsi, yaitu yang pertama, persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal dilakukan pada objek manusia, yaitu bagaimana memberi penilaian tentang seseorang yang sedang berada di hadapannya, baik penilaian fisik ataupun dari segala hal yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kedua, yaitu ada persepsi objek. Persepsi objek ini dilakukan pada objek selain manusia. Misalnya, menilai kondisi barang atau benda, misal melihat bola di lapangan, bentuknya bundar. Besoknya melihat kembali, tetap bundar. Selanjutnya yaitu perbedaan dari persepsi objek dengan persepsi interpersonal. Persepsi objek, stimuli ditangkap oleh alat indera melalui benda-benda fisik, sedangkan persepsi interpersonal, stimuli disampaikan melalui lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga. Perbedaan yang kedua yaitu persepsi objek tidak meneliti sifat batiniah, sedangkan persepsi interpersonal mencoba memahami motif dari suatu tindakan. Yang ketiga yaitu pada persepsi objek, objek tidak bereaksi kepada manusia, kita pun tidak memberikan reaksi emosional. Sedangkan persepsi interpersonal, adanya proses saling mempengaruhi secara emosional. Perbedaan yang terakhir yaitu pada persepsi objek, objek relatif tetap, sedangkan pada persepsi interpersonal, manusia berubah-ubah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi interpersonal. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor yang pertama adalah faktor situasional. Pada faktor situasional ini akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi interpersonal itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu deskripsi verbal. Persepsi tentang orang lain dipengaruhi susunan kata-kata yang disampaikan. Misalkan, teman saya orangnya cantik, pandai, lincah, pelupa, dan ceroboh. Orang akan menilai teman saya sebagai orang yang pandai bergaul. Ada kecenderungan orang menilai hanya dari serangkaian informasi di awal saja. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu petunjuk proksemik. Petunjuk proksemik yaitu studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Jarak antara seseorang saat berbicara akan menunjukkan tingkat hubungan, apakah orang tersebut akrab atau baru kenal. Faktor yang ketiga yaitu petunjuk kinesik, yaitu persepsi khusus tentang seseorang didasarkan dari gerakan tubuh orang tersebut. Faktor yang ketiga yaitu petunjuk wajah. Seperti petunjuk kinesik, petunjuk wajah pun menimbulkan persepsi yang dapat diandalkan. Misalnya, senyum ditanggapi sebagai ungkapan bahagia, mata melotot sebagai kemarahan, dan kening mengernyit sebagai bentuk ekspresi orang yang berpikir, dan contoh-contoh yang lain. Faktor yang selanjutnya yaitu petunjuk paralinguistik, yaitu cara
orang mengungkapkan lambang-lambang verbal yang meliputi tinggi rendahnya suara, tempo bicara, dialek, dan interaksi. Faktor yang terakhir yaitu petunjuk artifaktual, yaitu segala macam penampilan dari kosmetik yang dipakai, baju, tas, dan atribut lainnya yang dipakai oleh orang tersebut. Faktor yang kedua yang mempengaruhi persepsi interpersonal yaitu faktor personal. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama dari pengalaman. Pengalaman sangat mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu proses belajar secara formal. Pengalaman kita bertambah juga melalui rangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah kita hadapi. Faktor yang kedua yaitu motivasi. Persepsi dipengaruhi oleh motivasi antara lain motif biologis, ganjaran dan hukuman, karakteristik kepribadian, dan perasaan terancam karena persona stimuli. Yang ketiga yaitu kepribadian. Orang yang mengenakan pada orang lain sifat-sifat yang ada pada dirinya yang tidak disenangi, sebaliknya, orang yang menerima dirinya apa adanya, orang yang tidak dibebani perasaan bersalah cenderung menafsirkan orang lain lebih cermat. Proses pembentukan kesan. Proses pembentukan kesan terdiri dari 3 proses. Yang pertama, stereotyping, yang kedua, implicit personality theory, dan yang ketiga, atribusi. Yang pertama, stereotyping merupakan adanya kecenderungan persepsi seseorang terhadap orang lain yang sudah terjadi sebelum melakukan komunikasi. Karena sebelumnya, orang biasanya sudah memiliki gambaran tentang orang tersebut. Persepsi tersebut tetap akan sama. Stereotyping ini menjelaskan terjadinya primary effect dan halo effect. Primary effect secara sederhana menunjukkan bahwa kesan pertama amat sangat menentukan. Namun, pada beberapa situasi, informasi terakhir juga bisa memberikan pengaruh yang tertunda dalam pembentukan kesan. Kemudian, halo effect. Halo effect terjadi jika kita melakukan judgement terhadap orang baru kita jumpai berdasarkan apa yang kita lihat pertama kali dari orang tersebut. Namun rupanya terjadi istilah psikologi yang menggambarkan fenomena sosial yang disadari maupun tidak selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Yang kedua, implicit personality theory. Teori ini merupakan teori yang digunakan orang ketika membentuk kesan tentang orang lain. Dan yang ketiga yaitu atribusi. Atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Proses pengolahan kesan. Proses pengelolaan kesan impression management untuk menampilkan diri self-presentation dengan baik di hadapan orang lain. Kita perlu menggunakan peralatan yang biasa disebut dengan front, yang terdiri dari 1 panggung atau setting, yaitu peralatan, ruang, dan benda yang kita gunakan. 2 penampilan atau appearance, yaitu pakaian dan aksesoris yang digunakan. Dan yang ketiga, gaya bertingkah laku atau manner, yaitu menunjukkan cara berjalan, duduk, dan berbicara. Pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal merupakan perilaku kita dalam komunikasi interpersonal amat tergantung pada persepsi interpersonal. Bila kedua belah pihak menanggapi orang lain secara tidak cermat, maka akan terjadilah kegagalan komunikasi atau breakdowns atau komunikasi breakdown. Kegagalan komunikasi ini dapat diperbaiki bila orang menyadari bahwa persepsinya mungkin terdapat kesalahan. Komunikasi interpersonal kita akan menjadi lebih baik bila kita mengetahui bahwa persepsi kita bersifat subjektif atau cenderung keliru. Konsep diri. Konsep diri ialah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita
Konsep diri dinilai dari beberapa aspek. Yang pertama, fisik, yaitu jenis kelamin, postur tubuh, dan sehat. Yang kedua, sosial, yaitu bagaimana seseorang berinteraksi dan bergaul dengan orang lain, apakah mudah bergaul atau mempunyai relasi yang luas. Yang ketiga, psikologi, merupakan karakter atau kepribadian dan emosi. Ada dua komponen pada konsep diri. Yang pertama, komponen kognitif atau citra diri atau self-image, yang merupakan kecerdasan, minat, dan bakat, kreatif, dan kemampuan berkonsentrasi. Dan yang kedua, komponen afektif atau harga diri atau self-esteem, merupakan ketahanan, ketekunan, keuletan kerja, motivasi berprestasi, dan bertoleransi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Yang pertama, ada nubuat yang dipenuhi sendiri. Kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri. Konsep diri di sini dibagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang pertama yaitu ada tanda-tanda orang yang memiliki konsep diri positif, yaitu biasanya ia yakin akan kemampuannya untuk mengatasi sebuah permasalahan. Yang kedua, ia merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, ia cenderung tidak malu untuk menerima sebuah pujian. Yang keempat, ia menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir ia mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha untuk mengubahnya. Kemudian ada tanda-tanda orang yang memiliki konsep diri negatif, yaitu ia peka terhadap kritik. Yang kedua ada responsif sekali terhadap sebuah pujian. Yang ketiga sikap hiperkritis, yaitu tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain. Dan yang keempat cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Dan yang kelima ada bersikap pesimis terhadap kompetisi. Biasanya terungkap dalam keengganannya untuk bersaing dengan orang lain dalam sebuah hal prestasi. Pengaruh konsep diri yang kedua yaitu ada membuka diri. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan-gagasan yang baru. Di samping ada sebuah gambar hubungan antara konsep diri dengan membuka diri. Yang pertama ada open self, yaitu daerah terbuka yang meliputi perilaku dan motivasi yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Pada daerah ini biasanya kita melakukan sebuah pengelolaan kesan yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kemudian ada blind self atau daerah buta. Ia akan berusaha meyakinkan tentang keunggulannya dan merendahkan orang lain. Ia tidak menyadarinya, tapi orang lain mengetahuinya. Kemudian yang ketiga ada hidden self, yaitu daerah tersembunyi. Kita cenderung menutupi sifat atau perilaku yang sebenarnya kita alami atau kita punyai. Dan yang terakhir ada unknown self atau daerah tidak dikenal. Kita dan orang lain tidak mengetahui beberapa kelebihan, kekurangan, perilaku diri sendiri yang sebenarnya atau yang belum terungkap. Kemudian konsep diri yang ketiga yaitu ada percaya diri, yaitu pengertiannya menyadari dengan kelebihan dan kekurangan dari diri sendiri dan dapat menyesuaikan dengan orang lain. Di mana keinginan untuk menutup diri selain konsep diri yang negatif juga timbul dari kurangnya kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Orang yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya tidak akan mampu mengatasi sebuah persoalan atau sebuah permasalahan. Orang yang kurang percaya diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari sebuah komunikasi. Ia takut orang lain akan menganggap atau akan mengejeknya. Dan yang keempat ada selektivitas, di mana proses penyusunan lambang-lambang sebagai terjemahan dari apa yang ada dalam pikiran kita. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita, karena konsep diri mempengaruhi terhadap pesan apa Anda bersedia membuka diri, bagaimana kita mempersepsi pesan itu, dan apa yang kita ingat.
Atraksi interpersonal meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi dengan mengetahui siapa yang tertarik pada siapa atau siapa menghindari siapa. Di sini ada dua faktor atraksi interpersonal. Yang pertama ada faktor situasional, yaitu ada daya tarik fisik, yaitu biasanya menjadi penyebab utama sebuah atraksi personal. Contohnya, kita bisa menyukai orang karena sebuah ketampanan atau kecantikannya. Yang kedua ada ganjaran. Di sini kita menyenangi orang yang memberikan ganjaran kepada kita. Biasanya ganjaran tersebut bisa sebuah dorongan moral, pujian, bantuan, atau hal-hal yang dapat meningkatkan harga diri kita. Yang ketiga ada familiarity, yaitu di sini sering kita lihat atau kita kenal dengan baik. Artinya, jika kita sering berjumpa dengan seseorang atau asal tidak ada hal-hal yang lain, kita akan cenderung bisa menyukai orang tersebut. Kemudian ada kedekatan, yaitu kedekatan ini hampir mirip dengan familiarity, karena di sini orang cenderung menyukai mereka karena mereka tempat tinggalnya itu berdekatan. Dan yang terakhir ada kemampuan, di mana kita cenderung menyenangi orang-orang yang mempunyai kemampuan di atas kita atau melebihi kita atau lebih berhasil dari kehidupannya. Hal ini dikarenakan kita bisa lebih termotivasi untuk maju atas kemampuannya. Kemudian ada faktor personal. Yang pertama ada kesamaan karakteristik personal, yaitu orang-orang yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai sikap, keyakinan, tingkat sosial ekonomi, agama, ideologis, cenderung mereka akan saling menyukai. Kemudian ada tekanan emosional, yaitu bila orang yang berada dalam keadaan yang mencemaskannya atau harus memikul tekanan emosional, ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Dan yang ketiga ada harga diri yang rendah. Bila harga diri direndahkan hasil bergabung dengan orang lain atau afiliasi. Dan ia makin responsif untuk menerima kasih sayang orang lain. Dengan kata lain, orang yang rendah diri cenderung untuk mudah mencintai orang lain. Dan yang terakhir ada isolasi sosial. Manusia mungkin tahan hidup terasing beberapa waktu, tetapi tidak untuk waktu yang lama, karena manusia cenderung menyukai orang yang mendatangkan sebuah kebahagiaan. Maka, dalam konteks isolasi sosial, kecenderungannya untuk menyayangi orang lain akan bertambah. Hubungan interpersonal. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi bila pesan yang kita sampaikan atau kita pahami, tetapi hubungan di antara komunikasi menjadi rusak. Setiap kali kita berkomunikasi, kita tidak hanya menyampaikan konten atau sesuatu kepada orang lain, melainkan juga menekankan tentang hubungan interpersonal yang baik antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori hubungan interpersonal. Yang pertama adalah model pertukaran sosial. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Konsep dalam teori pertukaran sosial yaitu ganjaran, biaya, hasil atau laba, dan tingkat pertandingan. Yang kedua adalah model peranan. Hubungan interpersonal berkembang dengan baik bila setiap individu bertindak sesuai dengan A. Ekspektasi peranan atau role expectation. Maksudnya adalah mengacu pada kewajiban, tugas, dan hal yang berkaitan dengan seseorang atau posisi seseorang dalam suatu kelompok. B. Tuntutan peranan atau role demand adalah desakan sosial yang memaksa individu untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan kepadanya, dan apabila melakukan kesalahan maka akan memperoleh sanksi dari masyarakat. Selanjutnya yang C adalah keterampilan peranan atau role skill. Maksudnya adalah kemampuan seseorang dalam memainkan peran tertentu dan dapat menyesuaikan dengan orang di sekitarnya. D. Terhindar dari konflik peranan. E. Kerancuan peranan. Yang ketiga adalah model permainan. Tiga kepribadian manusia atau ego state, yaitu orang tua atau the parent ego state, orang dewasa atau the adult ego state, dan anak-anak atau child ego state.
Ciri-ciri sisi kepribadian tersebut antara lain: A. Orang tua. Orang tua adalah aspek kepribadian yang merupakan asumsi dari perilaku yang kita terima dari orang tua kita sendiri atau orang-orang yang kita anggap lebih tua dari kita. B. Orang dewasa. Orang dewasa adalah bagian kepribadian yang mengelola informasi secara rasional dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu sebelum memutuskannya. Yang terakhir adalah anak. Anak adalah unsur kepribadian yang diambil dari peranan dan pengalaman masa kanak-kanak kita dan mengandung potensi intuisi, spontanitas, kreativitas, dan kesenangan yang kita alami pada saat kita kecil. Yang keempat adalah model interaksional. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan. Semua sistem terdiri dari subsistem-subsistem yang saling tergantung dan bertindak sebagai satu kesatuan. Untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan ini, harus melakukan transaksi dalam lingkungan yang tepat. Model ini menggabungkan model pertukaran, peranan, dan permainan. Selanjutnya adalah tahap-tahap hubungan interpersonal. Yang pertama adalah pembentukan hubungan. Tahap ini sering disebut sebagai tahap perkenalan, yaitu proses komunikasi di mana individu mengirim secara sadar atau menyampaikan, kadang-kadang tidak sengaja, informasi tentang struktur dan isi kepribadiannya tentang bakal sahabatnya. Yang kedua, peneguhan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal tidaklah bersifat statis atau sering berubah sesuai dengan keadaan. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, perubahan memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan atau equilibrium. Ada 4 faktor yang amat penting dalam memelihara keseimbangan interpersonal ini. Yang pertama adalah keakraban. Yang kedua adalah kontrol. Yang ketiga adalah respon yang tepat. Dan yang terakhir adalah nada emosional yang tepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan-keseimbangan tersebut. Yang pertama adalah keakraban. Keakraban di sini membahas tentang pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua adalah kontrol. Kontrol sendiri membahas tentang kesepakatan tentang siapa yang akan mengontrol siapa dan bila mana. Yang ketiga adalah respon yang tepat. Jika ada pertanyaan, maka akan direspon dengan jawaban yang tepat juga. Dan yang terakhir adalah nada emosional yang tepat. Di sini membahas tentang interaksi yang harus sesuai dengan emosional atau konteks yang dibahas. Untuk kali ini kita akan membahas tentang faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Ada 3 hal, yaitu yang pertama percaya atau trust, kemudian yang kedua sikap suportif, dan yang ketiga sikap terbuka atau open-mindedness. Percaya yaitu mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti, dan dalam situasi yang penuh resiko. Dalam hal ini, ada 3 faktor yang dapat menumbuhkan rasa dan sikap percaya, yaitu menerima, empati, dan kejujuran. Menerima merupakan kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa berusaha mengendalikan. Menerima adalah suatu sikap yang melihat orang lain sebagai manusia atau individu yang patut untuk dihargai. Sikap menerima tidaklah semudah yang kita katakan. Kita cenderung menilai dan lebih sukar untuk menerima. Akibatnya, hubungan interpersonal kita tidak berlangsung seperti yang kita harapkan. Sikap menerima menggerakkan sikap percaya, karena orang tahu kita tidak akan merugikan mereka. Untuk yang B, empati. Empati adalah faktor kedua yang menumbuhkan sikap percaya terhadap orang lain. Empati sendiri dapat dianggap sebagai keadaan ketika pengamat bereaksi secara emosional, karena ia menganggap orang lain mengalami atau siap mengalami dalam suatu emosi. Yang C, kejujuran. Kita harus jujur dalam mengungkapkan diri kita kepada orang lain. Kita harus menghindari terlalu banyak melakukan penopengan atau tidak menjadi diri kita sendiri yang asli. Sehingga jika hal di atas tidak dilakukan, maka ini mendorong orang lain untuk percaya terhadap kita. Untuk materi yang kedua merupakan sikap suportif.
Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Orang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Sudah jelas, dengan sikap defensif, hubungan interpersonal akan gagal. Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor-faktor personal ketakutan, kecemasan, harga diri yang rendah, pengalaman defensif, dan sebagainya, atau faktor-faktor situasional. Menurut Jack R. Gibb, menyebutkan ada 6 perilaku manusia yang dapat menimbulkan perilaku suportif, yaitu deskripsi, orientasi masalah, spontanitas, empati, persamaan, dan profesionalisme. Untuk yang pertama yaitu evaluasi dan deskripsi evaluasi. Artinya, penilaian terhadap orang lain, baik itu memuji atau mengecam. Dalam mengevaluasi, kita mempersoalkan nilai dan motif orang lain. Bila kita menyebutkan kelemahan orang lain, mengungkapkan betapa jelek perilakunya, meruntuhkan harga dirinya, kita akan melahirkan sikap defensif. Deskripsi sendiri artinya penyampaian perasaan dan persepsi Anda tanpa menilai. Lalu kita lanjut ke kontrol dan orientasi masalah. Perilaku kontrol artinya berusaha untuk mengubah orang lain, mengendalikan perilakunya, mengubah sikap, pendapat, dan tindakannya. Orientasi masalah sebaliknya adalah mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama mencari pemecahan masalah. Lanjut, ada strategi dan spontanitas. Strategi adalah penggunaan tipu-tipuan untuk memanipulasi dan mempengaruhi orang lain. Sementara spontanitas sendiri artinya sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang terpendam. Artinya spontanitas itu muncul dengan sifat yang alami. Lanjut ke netralitas dan empati. Netralitas berarti sikap impersonal, melakukan orang lain dengan persona, melainkan sebagai objek. Bersikap netral bukanlah berarti bersikap objektif, melainkan menunjukkan sikap tak acuh, tidak menghiraukan perasaan dan pengalaman orang lain. Lawan netralitas ialah empati. Orang-orang seakan mesin yang hampa perasaan tanpa perhatian. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu superioritas dan persamaan superioritas. Artinya, superioritas di sini artinya sikap menunjukkan Anda lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain karena status, kekuasaan, kemampuan intelektual, kekayaan atau kecantikan. Sementara persamaan di sini artinya sikap memperlakukan orang lain secara horizontal dan demokratis. Dalam persamaan, Anda tidak mempertegas perbedaannya. Untuk yang terakhir yaitu kepastian dan profesionalisme. Dekat dengan superioritas adalah certainty atau orang yang memiliki kepastian bersifat dogmatis, ingin menang sendiri, dan melihat pendapatnya sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu. Profesionalisme, yaitu sebaliknya, adalah kesediaan untuk meninjau kembali pendapat kita, untuk mengetahui bahwa pendapat manusia adalah tempat kesalahan. Karena itu wajar jika suatu pendapat dan keyakinan bisa berubah-ubah, serta berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk materi yang ketiga yaitu sikap terbuka atau open-mindedness. Sikap terbuka amat besar pengaruhnya dalam komunikasi yang menghasilkan komunikasi yang efektif. Dapat dilihat di bawah, terdapat sikap terbuka dan sikap tertutup. Di antara keduanya memiliki perbedaan. Untuk sikap terbuka yaitu menilai pesan secara objektif, membedakan dengan mudah melihat nuansa dan sebagainya, mencari informasi dari berbagai sumber, lebih bersifat profesional, dan yang terakhir mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan kepercayaan. Sementara untuk sikap tertutup sendiri yaitu menilai pesan berdasarkan motif-motif pribadi, berpikir simplitis, bersandar lebih banyak pada sumber, mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumbernya sendiri, dan secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaannya.
kepribadian dan pekerjaan. Menurut Holland dalam Robin 2002, memberi gambaran bagaimana tipe kepribadian tertentu dihubungkan dengan jabatan atau pekerjaan tertentu. Hal tersebut akan mempermudah untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kepribadiannya. Tipologi kepribadian dan jabatan kongruen menurut Holland. Untuk tipe pertama yaitu realistis, dengan karakteristik kepribadian pemalu, apa adanya, gigih, stabil, konformis, dan praktis, lebih cocok dengan jabatan kongruen seperti montir, operator mesin, pekerja lini, perakitan, dan petani. Lalu yang kedua yaitu dengan tipe menyelidik, dengan karakteristik kepribadian analitis, orisinil, ingin tahu, dan mandiri, disarankan untuk bekerja pada bidang biolog, ekonom, matematis, dan wartawan berita. Bentuk yang selanjutnya dalam tipe sosial dengan karakteristik senang bergaul, ramah, kooperatif, serta pengertian. Lebih disarankan untuk bekerja dalam bidang pekerja sosial, guru, konsultan, dan penyuluh psikolog klinis. Kemudian pada tipe konvensional dengan karakteristik seperti patuh, efisien, praktis, tak imajinatif, dan kaku, lebih digolongkan untuk pekerjaan seperti akuntan, manajer korporasi, kasir bank, dan pengaturan arsip. Lalu untuk tipe pengusaha dengan karakteristik seperti percaya diri, ambisius, dan energetik, lebih dicocokkan untuk tipe pekerjaan seperti pengacara, agen real estate, spesialis humas, manajer bisnis kecil. Dan yang terakhir, dengan tipe artistik yang mempunyai karakteristik kepribadian imajinatif, tak beraturan, idealis, emosional, dan tak praktis, lebih dicocokkan kepada pekerjaan seperti pelukis, musisi, pengarang, dan dekorator interior. Untuk pembahasan bab terakhir ini, kita akan membahas mengenai Personality Plus. Personality Plus adalah sebuah cara yang dilakukan untuk melihat diri kita sebagai individu dengan percampuran 4 watak dasar yang mendorong kita untuk mengenali diri dari dalam, baik kekurangan atau kelebihan yang dimiliki sebelum mengubah apa yang tampak pada permukaan. Bisa dilihat pada PPT ini ada sanguinis populer, kolerasi yang kuat, pragmatis yang damai, dan melankolis. Yang pertama saya akan membahas tentang sanguinis populer. Sanguinis populer yaitu emosional dan demokratif, membuat suasana menyenangkan, terbuka, suka berbicara, rasa humor yang hebat, penuh rasa ingin tahu, periang, dan penuh semangat, lugu dan polos, mudah diubah, berhati tulus, dan kekanakan serta optimis. Untuk tipe yang kedua yaitu kolerasi yang kuat, dengan tipe orang yang dinamis, memimpin, berorientasi pada tujuan, bebas mandiri, yakin, tegas, tidak emosional, dinamis, dan aktif, kemampuan kuat dan tegas, bebas dan mandiri, memancarkan keyakinan, bisa menjalankan apa saja. Lalu pada pragmatis yang damai, tipe ini seperti paling mudah untuk diajak bergaul, rendah hati, diam, tenang, sabar, konsisten, cerdas, menyembunyikan emosi, simpatik, dan baik hati, bahagia menerima kehidupan, senang ditempatkan dimanapun, serta fleksibel. Yang terakhir yaitu melankolis. Orang seperti ini biasanya orang pendiam, tidak menuntut, suka menyendiri, analitis, serius, tekun, jenius, kreatif, filosofis, perasa, suka berkorban, penuh kesadaran, dan idealis. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Diingatkan sekali lagi untuk teman-teman untuk mengisi link absensi pada kolom live chat yang tersedia. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Matur suwun. Terima kasih. Hatur nuhun.
Thank you and goodbye.